Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi, bersua kembali di semester 2 ini, yang semoga di semester 2 ini Ananda lebih bagus belajarnya dan nilainya juga bisa ditingkatkan ya. Dan begitu juga Ustadz yang memberikan materi, semoga bisa seoptimal mungkin ya, insya Allah. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Ustadz, Alhamdulillah, salam dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh suri tauladan. Oleh karena itu, anak-anak Ustadz mengajak semua Ananda untuk selalu meneladani, mencontoh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kenapa harus kita ikuti Ustaz? Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Di dalam Al-Quran sangat banyak di ayat di surah Al-Imran yang bunyinya Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian benar-benar mencintai Allah ya, maka ikutilah aku. Siapa? Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karena itu, kita mencintai Rasulullah, kita mengikuti akhlaknya Rasulullah, anak-anak Ustadz, itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Semoga anak-anak Ustadz selalu berbahagia ya, amin. Nah, ini ada materi tentang pembelajaran tema 5 kita ya, anak-anak Ustadz ya. Semoga anak-anak Ustadz diberikan semangat ya, dan selalu meminta kepada Allah dengan doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabbalan ya. Kita meminta kepada Allah rizki yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima ya. Baca ini di setiap setelah sholat subuh, yaitu zikir pagi ya, anak Ustaz ya. Ustaz ulangi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan muttaqabbalan ya. Semoga dengan Ustaz memberikan nasihat ini, terutama untuk pribadi Ustaz sendiri dan untuk kalian semua anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, karena kita sudah banyak ya merasakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Semoga kita jadi hamba yang bersyukur, amin. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada Ustaz pegang buku tema 5 ya, judulnya Pengalamanku. Pekan kemarin sudah Ustaz singgung juga tentang apa? Tentang cerita ya, atau kisah pengalamannya libur ya, Beni dan siapa dan keluarganya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa itu materi kita? Mari kita lihat. Nah, kita mengetahui anak Ustadz bahwa negara kita itu adalah negara Pancasila ya. Negara yang undang-undangnya
berupa apa? Pancasila. Pancasila ada berapa anak Ustaz? Ada 5. Pertama, ayo siapa yang tahu? Ada tuh di laptop Ustaz nih. Di depan Ustaz ini. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5, yang terakhir apa? Ayo, siapa yang tahu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Subhanallah. Penyusunan undang-undang ini atas apa? Tentunya melihat ya dari aspek atau dari pandangan agama kita ya. Kita tidak terlepas dari tuntunan agama kita ya. Walaupun kita undang-undang kita ya yang disusun oleh pahlawan ya. Nah, anak-anak Ustaz, yang pertama akan Ustaz terangkan, yang Ustaz akan jelaskan yaitu sila pertama anak-anak Ustaz. Sila pertama ini apa? Yang Ustaz bacakan tadi, ini dia. Ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya kita tahu siapa yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tanamkan itu dulu anak Ustaz. Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa ya. Oleh karena itu, apapun aktivitas kita anak-anak Ustaz, perhatikan Ustaz, apapun kegiatan kita itu atas semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oleh karena itu, sepatutnya kita seorang muslim tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak Ustaz. Ustaz yakin anak-anak Ustaz ini anak-anak yang soleh, yang baik akhlaknya ya, yang baik kepada umi, abinya dan keluarganya dan adik-adiknya juga ya. Ustaz doakan ya. Jadi apa yang pertama akan kita bahas yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nanti Ustaz jelaskan apa kaitannya dengan sila pertama ini Ustaz. Bagaimana contohnya dengan perilaku kita sehari-hari. Itu nanti akan Ustaz terangkan contoh-contohnya anak Ustaz ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikut contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama tadi. Kita sudah mengetahui nih anak-anak Ustaz. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang Maha Esa? Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita anak-anak Ustaz, kita mengesahkan Allah. Bagaimana cara mengesahkan Allah? Dalam perbuatan kita Ustaz. Ini contohnya. Kita sering melakukan apa? Makan dan minum. Nah, bagaimana adab makan dan minum? Bagaimana cara kita mengesahkan Allah? Tentunya kita sebelum makan membaca doa. Kita minta kepada Allah Bismillah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa sebelum makan? Bismillah. Doa sebelum minum? Bismillah ya. Bagaimana? Kenapa kita membaca Bismillah? Karena di situ disebut nama Rabb kita, yaitu Allah, Tuhan kita ya. Maka kita meminta dengan membaca Bismillah itu kita mendapat pahala. Allah akan menjanjikan pahala ya. Kan keberkahan dalam yang apa yang kita makan. Bahkan dalam kehidupan kita anak Ustaz. Maka anak Ustaz, Ustaz tekankan, Ustaz anjurkan, Ustaz kasih beritahu sebelum makan bacalah doa terlebih dahulu, yaitu membaca Bismillah. Ya. Dan bagaimana kalau sesudah makan? Itu semua nikmat Allah yang kita rasakan, yang kita cicipi itu anak-anak kayak gambar yang Ustaz lihatkan ini ayam kan? Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan nikmat itu, Allah yang memberikan rezeki itu ya. Maka
razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Dan hafalkan itu anak-anak Ustaz ya. Itu adalah amalan-amalan yang dituntun oleh Nabi kita. Sebelum makan baca bismillah, setelah makan baca alhamdulillahilladzi hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi aplikasinya, penerapannya, bagaimana kita menerapkan Pancasila pertama Ustaz, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Salah satunya dengan membaca kita doa sebelum makan dan sesudahnya. Karena kita minta keberkahan, karena Allah lah yang memberikan keberkahan, tidak ada selain Allah. Hanya Allah yang memberikan kita rezeki. Hanya Allah yang memberikan kita apa namanya Ustaz? Semua nikmat ini ya. Makanya sepatutnya kita seorang muslim, seorang anak yang muslim, kita harus kuat akidah kita anak Ustaz ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tetap semangat. Ustaz semangat nih. Nah, kedua itu yaitu melaksanakan ibadah. Karena kita tahu bahwa Pancasila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita mengesahkan Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Nah, Ustaz, kita salat Allahu Akbar. Kita memuji Allah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Nah, itu aplikasinya kepada Pancasila tadi. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak Ustaz. Anak-anak Ustaz yang Ustaz sayangi, salat ini adalah salah satu rukun Islam ya, yang kedua setelah syahadatain ya, mendirikan salat. Kita salat itu menghadap siapa anak-anak Ustaz? Ia menghadap Allah, bermunajat kepada Allah anak-anak Ustaz. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, minta kepada Allah nak. Hanya Allah lah yang mengabulkan doa kita ya. Allah lah yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka sepatutnya kita hanya beribadah kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik ya. Jadi kaitannya dengan yang tadi, yang Ustaz terangkan tadi, Pancasila pertama tadi, kita mengesahkan Allah. Ya, Allah yang Maha Esa. Kita beribadah kepada Allah ya. Ketiga, kita bersedekah atau berinfak. Untuk apa kita bersedekah Ustaz? Untuk apa kita bersedekah Ustaz, berinfak? Nah Ustaz, berinfak itu atau bersedekah itu, kita tahu bahwa Allah lah yang memberikan pahala kepada kita. Pahala itu gaib kan? Nggak nampak kan? Tetapi kita yakin anak Ustaz, bahwa Allah lah yang memberikan pahala itu. Dicatat oleh malaikat kanan dan kiri. Amal kebaikan dan amal buruk ya. Jadi anak Ustaz, berinfak itu kita memang mengesahkan Allah. Kita yakin bahwa Allah yang membalas semuanya. Kita berbuat baik adalah Allah yang membalasnya. Kita